membahas masa depan Indonesia sebagai ini di tahun 2026 ini dengan kondisi amunisi yang tidak seperti biasanya. Yang biasanya satu batalion untuk pengurangan amunisi sekarang gudangnya sudah kurang gitu amunisinya. Nah, perencanaannya kegiatannya banyak. Nah, jadi intinya kita hari ini berkumpul pada hari ini di sini dibantu oleh Bapak Kasih Pemerintahan dan Ibu Dites dari Kabupaten juga yang selalu setia di KSDWS kegiatan-kegiatan kita untuk kegiatan penetapan penerima bantuan langsung tunai dan Indonesia tahun 2026 dan proses evaluasi APBD perubahan yang pertama di tahun 2026 juga. Jadi kita minta semua saran masukannya dari Bapak Aswad dan Ibu Dites pada hari ini, karena kita sekarang ini memang disiplin dikawal betul-betul untuk mengikuti mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan. Bahwa tahun ini kita efisiensi berhemat, berhemat lah, tapi berhemat peduli, berhemat anggarannya, berhemat peduli. Mohon izin acara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang pertama kami hormati yaitu Bapak Kasih Pemerintahan, yang pertama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa, yang pertama kita hormati Bapak Ketua BPD dan anggota BPD, yang sama-sama kita hormati Ibu TA dari Kabupaten, yang sama-sama kami hormati rekan kami yaitu dari Dinas Sosial DKSK, yang sama-sama kami hormati yaitu para ketua RT dan RW, hadirin peserta musyawarah desa khusus, yaitu dalam rangka penentuan penerima bantuan langsung tunai untuk bisa Baringimbi sekaligus acara Musdis APBD perubahan untuk perubahan pertama yaitu untuk bisa Baringimbi. Syukur alhamdulillah pada ini hari kita dapat berhadir di dalam acara ini. Saya dengan itu pula salawat dan salam selalu tercurah dan limpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada para sahabatnya serta orang yang dipuji di dalam dari Allah yang mulia. Adapun susun acara, yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kasih Pemerintahan sekaligus beliau membuka acara pagi hari. Yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Desa. Untuk seterusnya yaitu arahan atau penyampaian tentang penentuan calon penerima FBD yang akan disampaikan oleh TA dari Kabupaten. Selanjutnya kita diskusi untuk membahas yang nanti akan dipimpin langsung oleh BPD untuk pembahasan penerima bantuan manfaat langsung tunai untuk bisa Baringimbi. Setelah pembahasan nanti kita sepakati siapa-siapa saja yang akan menerima bantuan langsung tunai untuk tahun 2026 bisa Baringimbi. Dan selanjutnya nanti kita memasuki acara selanjutnya yaitu acara perubahan APBD yang akan disampaikan oleh Sekretaris Desa yang akan menyampaikan APBD perubahannya nanti akan ditampilkan di layar. Silakan saja kita berdiskusi apa-apa saja yang perlu disampaikan dan apa-apa saja yang perlu dikurangi. Dan selanjutnya doa nanti yang datang kepada Bapak Andi untuk membacakan doa untuk terakhir. Terima kasih. Semoga dengan terbacanya surah Al-Quran acara pada ini hari terus berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya yaitu sambutan dan arahan
Nah, dengan ini kami mintakan kepada Bapak Kasih Pemerintahan untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka acara kami di hari waktu dan tempat kami berikan dengan segala hormat dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan seperti kita akan bersama-sama yang menghormati Kepala Desa dari Mimpi, beserta perangkat desa, yang menghormati tenaga ahli dari Kabupaten Brebes, terima kasih. Yang menghormati pendukung desa, dan kecamatan, menghormati ketua divisi beserta anggota dan kawan-kawan yang berada pada hari ini dari seperti yang berada. Nah, ini ada panjang lebar lah karena kita mepet dua waktu yang diberikan jadwal yang diberikan dari kabupaten. Target kita itu tanggal 9 itu penetapan, tanggal 10 itu sudah selesai. Jadi jangan sampai di tanggal 20 yang terakhir itu aja, kan? Betul apa? Zamannya lain ini memang polanya berubah gitu. Karena itu berubah, kita apabila terlambat, game sudah. Masalahnya sudah terbukti kita 2025 dua desa karena mengulur-ngulur di akhir waktu juga. Nah, jadi mudah-mudahan kita target kita di tanggal 10 itu sudah kita tunda berdasarkan. Dan penetapan BLT ini merupakan syarat utama untuk pengajuan tahap 1. Nah, dari BLT ini itu ada bertarget, artinya ada berapa persen, jadi tergantung kemampuan desa. Nah, mengharapkan itu kita semua desa sama menyatakan. Nah, seperti yang diberikan tadi cuma 10 orang saja, dan menerimanya pun pada awal 300, tapi kesepakatan rapat di situ yang tadi 200.000 aja. Jadi mudah-mudahan kita dengan waktu yang di sore hari ini dua kegiatan langsung kita jauhi. Karena apa? Karena mendesak kita dibentuk juga. Jadi itu sudah waktunya kita. Mungkin itu aja yang bisa ulun sampaikan. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pada hari ini dan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami mengucapkan. Selanjutnya itu arahan dari Bapak Kepala Desa Barunggi, waktu dan tempat kami dengan dilakukan. Ya, terima kasih pada anggota acara yang bersemangat dan tetap menjalankan di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasih Pemerintahan Kecamatan Tanggal Selatan, Bapak Aswad, yang sudah bersedia hadir pada sore hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Titis, TA PTK Indi Kabupaten Bapin, yang juga bersedia hadir, bahkan awal hadir, kita belum hadir, sini sudah hadir. Semangat hidup luar biasa juga dalam mendampingi, membina desa supaya jujur tidak salah langkah maksudnya itu. Dan sama-sama kita hormati rekan-rekan kita, pendamping kecamatan, pendamping lokal desa, pendamping apa tadi namanya sih?
tenaga kerja, tenaga kerja sukarelawan jabatan. Nah itu ada tanda kita juga sebagai kerja sukarelawan penuh dengan suka dan relawan. Artinya apa, kita tidak tahu kalau kayaknya kan hari ini kan kurang semangat dari bisnis biasanya itu lah, apa itu rela misalkan kebawahan bapak puasa bisa jadi sementara bingung dengan lain-lain pun bisnis juga tuh nah. Iya, artinya kita sambil apa canda ya Allah. Juga sama-sama kita hormati ketua pimpinan anggota, para ketua RT dan rekan-rekan pemerintah desa yang sudah hadir hari ini meluangkan waktunya untuk membahas masa depan Indonesia Sebaringin di tahun 2026 ini dengan kondisi amunisi yang tidak seperti biasanya. Yang biasanya satu batalion untuk pengurangan amunisi sekarang gudangnya sudah kurang gitu amunisinya. Nah, perencanaannya kegiatannya banyak. Nah, jadi intinya kita hari ini berkumpul pada hari ini di sini dibantu oleh Bapak Kasih Pemerintahan dan Ibu Ditis dari Kabupaten juga yang selalu setia dan kita sejalan kegiatan-kegiatan kita untuk kegiatan penetapan penerima bantuan langsung tunai dan Indonesia tahun 2026 dan proses evaluasi APBD perubahan yang pertama di tahun 2026 juga. Jadi kita minta semua saran masukannya dari Bapak Aswad dan Ibu Ditis pada hari ini, karena kita sekarang ini memang disiplin dikawal betul-betul untuk mengikuti mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan. Bahwa tahun ini kita efisiensi berhemat, berhemat lah, tapi berhemat berdiri, berhemat anggarannya, berhemat berdiri. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Nah, hari ini kayaknya orang semangat lah ya Allah lah. Kalau masih sendiri, ini semangat ini kurang nih kopinya dari Allah. Nah, dan saya intinya pada hari ini dalam penetapan ini kita hari ini di atas meja itu ada bahan untuk mengevaluasi atau menelaah, memverifikasi, memvalidasi data-data yang bisa dijadikan untuk calon penerima BLT. Hari ini harus direncanakan, itu harus lahir karena tema hari ini adalah penetapan. Ya sebenarnya hari kita sudah ada itu, tinggal menetapkan, besok makanya jalan kita mana langsung dikit. Tapi karena belum dipilih, nah itu bahannya. Jadi dari itu ada dasar, ada penerima BLT tahun 2005 disanding dengan data SEN. Data SEN apa? Data terpadu sektor ekonomi nasional. Nah, itu didata oleh 3 kementerian, termasuk BPS yang memastikan data itu yang menghasilkan desil. Desil ini adalah penentuan status sosial keluarga yang terpokok dalam desil 1, 2, 3, 4, 5. Bahwa desil 1 adalah yang miskin ekstrim. Nah itu nanti akan dikawal oleh Ibu Ditis dalam kita memfasilitasi ini. Itu yang ada di sini itu. Kalau ada setiap desil, sudah yang ada desil 1 dan 2. Karena desil 1 itu sangat miskin, desil 2 miskin. Itulah yang kita kategorikan untuk mencalonkan penerima BLT di 2026 ini. Namun BLT kita ini KPM-nya untuk 2026 ini kita seperti tahun 2025 ada 28 KPM. Sekarang Beringin A dengan jumlah penduduk 2000 itu 10 aja lagi kalau memberi KPM. Nah kita Beringin B 10 juga usah. Sebenarnya kita berapa penduduk? 900. Level tengah lah, pas 9 lah. Artinya Beringin A yang 2010 ini mau beli. Kita yang 900 kira-kira berapa ya? Oh, itu pada kalau kita sekitar 7 gitu lah. 5 atau 7 lah. Apabila kita 10
sementara penduduk kita sedikit dari yang beringat 2000 dari aja nya. Nah, jadi kisarannya itu lah. Sekitar 5 itu lah. Ada dari itu melihat karena kondisi keuangan kita tadi. Kita disuruh hemat, tapi dari hemat. Nah ini. Nah jadi itu standar yang kita bisa lakukan hari ini ukuran yang menjadi batasan untuk KPM-nya 5-7 dengan nominal tadi. Nominal ini yang kita harapkan dari Pak Kasih juga yang selalu menjadi kegiatan subsidi dan subsidi. Tolong ini disamakan di setiap desa, kalau minimalnya 200 ya sama 200. Kalau merasa itu kondisi bisa mampu dengan catatan KPM yang dibatasi. Nah, sesuai dengan kemampuan yang KPM-nya. Jadi nominal 200 ini disamakan setiap desa, jangan karena berjanji 200, beringin A200, beringin B tambah 200. Nah, ini yang kayak ini kawan-kawan kita harus sama kalau 200 sama secara 200 orang kabupaten sama, hanya jumlah KPM-nya aja yang di spell. Nah jadi mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Data yang ada di harus media itu adalah bahan kita hari ini untuk menentukan bahwa di data itu dari DPS itu ada dua, DSL 1 dan DSL 2. DSL 1 lah yang menjadi prioritas. Karena DSL 1 itu sangat miskin. Tapi kita lihat dulu kondisinya uangnya DSL 2 salah sangat miskin, tapi orangnya berbeda. Nah ini. Jadi kita kembali yang mengotak itu. Ya mungkin itu dari Ulun. Silakan masuk. Selamat datang Ibu Camat. Iya. Terus. Jadi ya silakan merapat lagi ke muka supaya kita observasi. Terima kasih juga teman-teman Ibu Camat, Bapak Iwan, Bapak Darsono dari Bapinsa, kami ucapkan. Ya mungkin itulah dari Ulun sebagai kata pengantar dalam kegiatan hari ini, yaitu acara musbih. Ini kita musyawarah desa lah, sebenarnya bukan musyawarah desa khusus ya Pak. Ini yang di spanduk ini musbih khusus nih. Nah ini kita musyawarah desa aja bukan khusus ini. Nah jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang dia ini tadi menjadi bahan kita untuk memverifikasi data-data yang akan dijadikan calon KPM untuk penerima BLT 2026. Itu bahannya dari kita. Terima kasih. Itulah mungkin sudah saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pratika yang telah memberikan arahan pada kegiatan hari ini. Mari kita dengar untuk arahan pada kegiatan hari ini dan dapat kepada Ibu Camat. Waktu dan tempat kami sedang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormati Bapak
suami atau yang mewakili Bapak yang Allah hormati dari kecamatan yang diwakili oleh Bapak Kasih Pemerintahan dan jajaran yang Allah hormati Bapak Kepala Desa dari yang Allah hormati Ibu pendamping tim ahli dari Kabupaten Pati, menurut masih ada apa lagi lah yang hadir. Pokoknya hari ini ulun mengucapkan terima kasih. Yang mana hari ini juga ulun menyempati datang lah supaya bisa ketemu karena beberapa hari-hari kata ulun yang hendak pada menghadiri karena ulun orang baru juga. Jadi di kabupaten ya hari ini tadi ulun seharusnya jam 2 pembukaan pasar Ramadan lagi, tapi ulun tadi minta izin karena bisa mengikuti kegiatan di desa. Nah jadi mungkin hari ini adalah kegiatan kita tentang penetapan calon BLT pula yang terbaru 2026. Harapannya mungkin bagian sudah tahu lebih awal dari ulun kegiatan ini. Jadi mungkin dijalankan aja sesuai prosedur SOP-nya. Karena anggaran kita juga banyak yang berkurang lah, baik itu DD maupun ADD, jadi sesuaikan saja. Harapannya sesuaikan dengan kriteria yang ada untuk pemilihan KPN. Nah, jadi yang menerima itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada masalah di antara kita pada baik itu masyarakat yang sebagai yang memilih. Nah, itu mungkin. Yang selebihnya ulun ini mengikuti aja sambil mendengarkan masukan-masukan mungkin dari pendamping juga dari tim ahlinya, dari bagian tiang-tiang yang sudah maksudnya ya sudah hafal lah kegiatan ini setiap tahunnya. Jadi mungkin harapan ulun di sini jangan ada menjadi masalah, kita kerjasama saling koordinasi itu aja yang terpenting harapannya. Jadi apapun itu semua untuk kemaslahatan kita bersama, untuk masyarakat kita juga, untuk desa kita. Mungkin itu aja dulu lah istilah ulun sambil mendengarkan. Jadi ulun kada ragu, kada membedakan walaupun di bawah atau di atas, ulun kada sepadan, kada takut karena ulun harus belajar bujur-bujur. Itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengucapan kepada Ibu Camat yang telah memberikan arahan dan kegiatan ini. Selanjutnya kita berikan arahan dari pihak Kabupaten tentang penggunaan dana desa untuk tahun 2020. Dengan ini kami berikan kepada Ibu Titi waktu dan tempat kami berikan dengan segala hormat di proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Bapak yang mengerti Ibu Camat Negara Selatan, yang mengerti juga Bapak Kepala Desa PDP yang profesional, kan? Artinya secara beliau memimpin ini memang profesional. Yang mengerti Bapak Ibu DPD Desa DPD, Bapak RT, serta Ibu maupun Bapak yang tidak bisa urus satu-satu tanpa lupa ulun, dan Pak Lupa juga Bapak Mustika dan juga Bapak Nanahil yang hadir juga hari ini. Ini prosesnya sebenarnya kita terlambat. Terlambat itu bukan salah desa tapi memang aturan, bukan aturan baru kita terima. Mungkin kabupaten lain berani Bu, tapi kami dengan dinas memang sepakat karena belum ada hitam di atas putih, walaupun kita terima bantuan macam-macam gitu kan, tapi itu tidak bisa menjadi dasar kami untuk mengimplementasikan, sehingga kami menunggu
Nah, kalau dampaknya akhirnya kita keterlambatan dalam penyaluran dana desa. Karena kebetulan penyelenggara desa itu meminta APBDes yang sudah alokasinya sesuai PMK. Sedangkan PMK kami belum terima, kalau tulis aja kami nggak berani. Tapi nggak apa-apa, nanti artinya keterlambatan ini bukan arti kita mundur, gitu kan. Tapi setelah ini kita pacu untuk mengejar ketujuan kita. Ada 2 persyaratan yang diminta untuk penyaluran, 3 persyaratan yang diminta untuk penyaluran dana desa. Pertama itu APBDes yang sudah menetapkan pagu definitif untuk dana desa. Yang kedua itu input on fund, hasil realisasi dana desa tahun 2025. Dan yang ketiga itu SK penetapan kalau memang ada. Kenapa berbicara ada gitu kan? Kalau memang ada, karena memang untuk tahun ini fokus di tengah, tapi dia dikurangi. Cuma aturan tidak mengikat, yang mengikat itu tidak harus ada semua. Nah, jadi sedikit Bapak Ibu, kenapa rapat lagi kemarin sudah ditetapkan, ini ditetapkan kembali. Gitu kan? Jadi setelah keluarnya PMK nomor 7 tahun 2026, tadi biasanya 2025 Bu, ini 2026, sedangkan penetapan APBDes itu 2025. Nah, untuk dana desa yang tahun 2025 itu 95 miliar untuk Kabupaten Tabin menjadi 34 miliar. Artinya ada penurunan sekitar 63,91%. Nah, untuk alokasi dana desa dari tahun 2025 131 miliar itu menjadi 68 miliar, turunnya 47,95%. Otomatis ada pengurangan alokasi atau pendapatan desa dari sumber dana desa dan dana alokasi dana desa yang sudah berada. Nah, untuk itu Dinas dan pusat itu menetapkan kembali pagu 2002 yang berbeda dengan yang ditetapkan desa tahun 2025 akhir kemarin yang masih menggunakan pagu indikasi. Nah, untuk itu perlu ada penetapan kembali untuk penyesuaian. Nah, penyesuaian ini kan yang disesuaikan pendapatan otomatis menyesuaikan dengan belanja. Kalau nggak disesuaikan belanjanya nanti dinas. Nah, gitu. Nah, dinas berhutang Bu, biasanya Pemda bisa berhutang, ya kalau Pemda, kalau desa tidak boleh berhutang. Gitu. Nah, dengan adanya latar belakang tadi, otomatis semua desa sebelum ditabik itu akan melakukan penyesuaian pendapatan yang dampaknya melakukan perubahan APBDes. Kalian Bu, kalau kita melakukan perubahan APBDes, apa sih fokusnya 2026 untuk dana desa? Nah, fokus dana desa itu masih tetap malah bertambah gitu kan. Yang pertama itu penanganan kemiskinan ekstrim desa melalui BRT, bantuan langsung. Yang dulu ada prosentasenya 15% paling banyak, sekarang tidak dipakai. Tapi artinya bisa jadi di desa itu tidak ada BRT, bisa jadi semuanya BRT. Kenapa bisa itu ya? Kalau ada dana yang berusaha seperti daerah Padang, Medan, Aceh gitu kan, itu ada desa yang mungkin semuanya BRT. Kenapa? Menganggarkan posyandu terus. Dan ya, masyarakatnya aja belum tentu bisa datang ke posyandu karena infrastruktur yang rusak dan sebagainya. Mau menganggarkan keterangan ada gini bisa, ya. Harus mau menganggarkan yang ada semuanya. Sehingga pusat, tapi ada bisa juga di desa itu kalau sudah tidak ada miskin ekstrim ya, bisa jadi tidak ada BRT. Kalau ada yang sedih ya, tapi kalau kita bicara kita jadi miskin bahkan habis. Besarannya berapa? Kalau dulu 2025 ditetapkan 300 per kepala keluarga untuk kepala keluarga miskin ekstrim. Kalau sekarang paling banyak 300.000 per bulan. Artinya bisa jadi kurang tapi lebih tidak boleh.